Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib video conference pada malam hari ini. Pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum VCon dimulai untuk testing audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat VCon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika memasuki room dan selama VCon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh dan membuat suara bising. Yang kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Yang keenam, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Yang ketujuh, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang VCon jika peserta tidak mengikuti tata tertib VCon. Ya, kepada Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Nisa untuk join di dalam room, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang sebelumnya, baik yang di sesi kedua ataupun di sesi pertama, jika ingin bertanya saya persilakan. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya jika terkendala masalah audio, dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan cara mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu dengan mengklik ikon mikrofon di sebelah nama Ibu sampai ikonnya berwarna putih. Ya, kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Ya, dari Ibu Wiwi. Ibu Riri, pertanyaannya tadi di rekaman ada membahas tentang Net Framework dan Visual Studio. Mohon dijelaskan lagi. Untuk Ibu Wiwi, yang di rekaman itu yang tentang Net Framework dan Visual Studio itu untuk menolong bagi Bapak Ibu yang aplikasi sigilnya itu telah berhasil diinstal tapi tidak bisa dibuka, yang keluar notice seperti Pak Didi pada sesi kedua kemarin. Itu hanya cara agar sigil Bapak Ibu bisa dijalankan. Untuk jika sigil Bapak Ibu sudah bisa dijalankan, Bapak Ibu tidak perlu mendownload Visual Studio ataupun Net Framework Pak yang dijelaskan pada rekaman tersebut. Ya Bapak, bagi Bapak Ibu yang jika mengalami kendala saat pembuatan buku digital ataupun ada sesuatu di materi kedua di antara materi 1 sampai ke 4 pada minggu lalu yang tidak paham, Bapak Ibu bisa menanyakannya sekarang sambil kita menunggu Ibu Nisa untuk masuk ke room.
Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan perihal tentang materi 1 sampai ke 4 kemarin, jika masih ada yang belum dimengerti, Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan cara mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu atau dengan cara menggunakan fitur chat, lalu send to-nya dikirim ke everyone agar semua peserta dapat melihat pertanyaan Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Kita bisa mulai untuk sesi acara yang ketiga ya. Baik, di sini sudah ada 19 partisipan. Untuk peserta yang lainnya mohon di-mute karena kita akan mulai sesi untuk penjelasan materi 5 dan 6 di MOOC kita, Bapak Ibu. Mohon untuk host membantu mute peserta yang lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Temu Vicon online lewat video conference ini. Semoga Bapak dan Ibu di rumah dan serta keluarga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pelatihan training online kita. Ya, kita sudah memasuki sesi yang ketiga, artinya 50% pelatihan kita sudah berjalan dengan baik, sudah mau selesai ya Bapak Ibu, semangat untuk nanti ada tugas akhir ya berupa produk buku digital yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Oleh karena itu, sesi Vicon ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menanyakan hal-hal teknis yang belum jelas, yang sudah dijelaskan MOOC tapi masih ada kendala. Nah, boleh di-share di acara Vicon ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu masih ada kesulitan di materi 1 sampai 4? Silahkan bisa diaktifkan audionya sebelum kita lanjut ke sesi 5 dan 6 membuat sampul digital dan juga cara membaca buku digital. Bagaimana Pak Ibu? Silahkan di-share. Silahkan diaktifkan audionya dengan menekan mikrofon yang merah. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi 5 dan 6. Ya, materi dan 5 dan 6 saya akan coba share di sini. Cara membuat sampul buku digital. Untuk membuat sampul buku digital cukup mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di komputer, contohnya Microsoft PowerPoint. Itu yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk membuat sampul buku digital. Tapi Bapak Ibu apabila memiliki kemampuan yang lebih seperti Photoshop, CorelDRAW itu sangat diperbolehkan sekali tentunya, sehingga cover atau tampilan buku Bapak Ibu menjadi lebih terlihat lebih bagus, terlihat lebih profesional dengan aplikasi-aplikasi yang seperti tadi ya, Photoshop atau CorelDRAW. Tapi Bapak Ibu yang tidak menguasai hal tersebut bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi Microsoft PowerPoint. Silakan Bapak Ibu yang
belum membuat sampul, mari kita buat sampul buku digital bersama-sama. Silakan dibuka Microsoft PowerPoint-nya. Oke, saya akan cari di sini. Saya mempersiapkan. Nah, kita coba ke host. Ada Mas Niopol di sana. Ya, Mas Niopol. Iya, Mbak. Iya, Ibu Nisa. Ya, apakah ada contoh Microsoft PowerPoint yang sudah jadi dalam bentuk gambar, dalam bentuk cover? Karena di sini saya akan membuat sampul buku digital dari awal. Ya, silakan sedang dipersiapkan. Kalau untuk sampul bukunya belum saya persiapkan, Mbak. Oh, yang bisa dipakai yang kemarin juga bisa. Gimana, Mas? Halo. Iya. Halo, Mas Yakul. Oke, sudah. Tadi kita share screen. Ini Bapak Ibu untuk membuat PowerPoint ya, untuk menjadikan cover, sederhananya kita bisa menggunakan tema-tema yang sudah ada. Nah, jadi bisa menggunakan tema yang tersedia di Microsoft PowerPoint ini. Bisa dipilih. Ya, ini Bapak Ibu bisa memberikan judul bukunya. Bukunya adalah contohnya ini. Kemudian Bapak Ibu juga mencantumkan nama penulis, tahun terbit, dan penerbitnya. Kemudian bisa diedit. Nah, nanti bisa dirubah transisinya menjadi portrait seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti seperti sampul. Ada yang landscape, kalau seperti ini landscape, dan juga ada yang portrait. Silahkan Bapak Ibu membuat ukuran yang portrait. Nah, setelah itu nanti di save as. Di save as. Nah, di sini tipe yang untuk penyimpanannya adalah bukan PowerPoint presentation, tapi di sini berbentuk format gambar, yaitu JPEG atau PNG. Ya, di sini ada JPEG atau PNG. Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Kemudian pilih save. Ada satu. Nah, nanti otomatis akan tersimpan dalam bentuk gambar. Nah, Bapak Ibu silakan buka sigilnya. Silakan buka sigilnya yang kemarin. Kita akan masukkan cover Bapak Ibu di dalam aplikasi sigil ini. Kita masukkan covernya. Ya, di menu alat silahkan tambahkan sampul. Kemudian ambil bekas lainnya. Ya, kita cari tadi mana gambarnya, sistem peredaran darah manusia ya. Ya, contoh sampul buku yang landscape, tergantung buku Bapak Ibu mau dibuat
escape atau yang portrait, saya sarankan yang portrait. Gitu. Ya, ini untuk contoh, Bapak Ibu, cover sudah masuk. Kemudian di sini tentu saja yang membedakan kemarin di awal saya sudah menyampaikan bahwa buku digital kita ini ciri khasnya adalah memiliki konten audio dan konten video. Nah, Bapak Ibu apakah sudah mempersiapkan konten videonya? Ya, karena kita di sini harus memformat terlebih dahulu video yang akan dimasukkan ke buku digital supaya dapat terbaca dengan baik. Nah, karena formatnya harus MP4, kemudian ada peraturan yang lainnya. Nah, kalau sudah cover, kemudian kontennya sudah siap, tinggal memasukkan video, silakan Bapak Ibu buka format factory. Ya, format factory yang sudah diinstal sebelumnya. Akan format factory kemarin di aplikasi yang sudah diinstal, Bapak Ibu bisa search melalui search di window format factory. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu pilih, ada di sebelah kiri semua ke MP4. Jadi video itu harus dalam bentuk MP4 karena ada yang bentuknya lain, ada AVI, ada 3GP. Semuanya harus dalam bentuk format MP4. Nah, ketika kita klik MP4, maka ada pengaturan pengeluaran. Memang sedikit saja, Bapak Ibu, tidak terlalu ribet karena supaya audionya keluar yang bagus, kemudian videonya juga tidak pecah seperti itu, tidak terpotong, maka kita harus membuat pengaturan sedikit. Ya, di pengaturan pengeluaran pada screen video kita pilih MPEG di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk perubahannya ada tanda kecil panah di sini. MPEG AVC kita pilihnya adalah AVC H264. Kemudian untuk ukuran video, supaya videonya tidak pecah, maka kita pilih yang ukuran mobile standar, sehingga dapat terbaca di handphone maupun di laptop kita. Kemudian untuk bitrate, ukuran kabelnya adalah 512. Kita gunakan ini H264, kemudian 400 x 240 atau mobile standar, dan ini adalah 512. Bagi yang bertanya, nanti kita simpan pertanyaannya dulu. Kita selesaikan terkait pengaturan video. Kita pilih OK. Nah, kalau sudah, di sini kita akan tambahkan file. Kita pilih video mana yang akan kita format. Contohnya ada di sini, tadi yang akan kita buat tentang sistem peredaran darah. Kita pilih, ini pilih OK. Kemudian untuk memulainya adalah pilih mulai. Ya, di sini pilih mulai. Nah, nanti akan memformat tunggu sampai 100%. Bapak Ibu bisa melihat di bagian keluaran di mana akan tersimpan, pastinya akan tersimpan di bagian dokumen. Dokumen sampai tunggu sampai 100%. Seperti itu. Kalau sudah selesai, kita kembali ke Sigil. Sudah selesai memformat, kita sisipkan berkas. Kita ambil berkas lainnya. Kita pilih di mana kita membuat pemformatan. Tadi di dokumen atau output, kita coba pilih. Oke, sudah ada. Ya. Ini video yang sudah berhasil kita tambahkan. Oke, sudah bisa diputar. Nah, tapi belum bisa 100% dibaca ya Bapak Ibu, karena ini belum jadi. Nah, kita harus save dulu.
sistem peredaran dana manusia. Karena extensionnya nanti adalah .eval. Kita save. Ya, kalau kita sudah men-save, Bapak Ibu, berarti sudah menjadi EPUB ya, sudah ada video dari set. Nah, kita mulai untuk membaca buku digital kita di laptop. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di laptop, silahkan buka aplikasi Readium. Kemarin Bapak Ibu yang sudah menginstal Readium, kita ke Google Chrome. Silahkan Bapak Ibu ke Google Chrome. Nah, di bagian Google Chrome di sini ada APS, show APS. Silakan klik APS-nya. Ini berarti adalah kumpulan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Chrome. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan Readium, maka saya tinggal pilih saja Readium sebagai pembaca EPUB. Kalau Pak Ibu belum ada Readiumnya di aplikasi, silakan install dulu aplikasi Readiumnya di web store yang ada di bawah pojok kanan. Kalau sudah, kita masukkan buku digital kita yang EPUB ya Bapak Ibu. Ada yang HTML, ada yang EPUB. Yang versi yang sudah bisa dibaca adalah yang EPUB. Kita pilih tadi di mana kita menyimpannya. Oke. Ya, ini ya Bapak Ibu yang gambarnya seperti sigil yang .eval extensionnya. Kita pilih open. Tunggu sampai ada pemberitahuan sudah terupload. Nah, di sini saya belum memasukkan nama di metadata ya Bapak Ibu dan juga judulnya. Nah, maka di sini tidak ada nama autornya. Kita harus perbaiki kembali. Di sigil metadata. Nah, metadata ini fungsinya tadi untuk memberikan informasi apakah siapa autornya, apa judulnya. Creator, silakan masukkan nama Bapak Ibu. Creator, author sama ya Bapak Ibu. Pembuat bukunya. Oke. Kita save kembali. Kita coba masukkan. Bapak Ibu, sini ada perbedaannya Bapak Ibu ketika sudah diberi metadata dan yang belum diberi metadata. Di sini ada judul bukunya. Oke. Di sini, di sini sudah bisa dibaca. Oke. Di sini videonya belum muncul. Kita akan cek kembali di bagian format factory. Baik, nanti kita akan perbaiki kembali untuk videonya, Bapak Ibu. Baik, kita ke pertanyaan tadi ada dari Ibu siapa ya? Tanya. Iya, Pak Suhadi. Iya, Pak Suhadi. Bagaimana setelah ditambahkan video dan audio, kalau dibukanya gimana dan tampilan EPUB-nya bagaimana? Ya, tadi Bapak Suhadi sudah saya contohkan. Kalau di laptop menggunakan Readium, kalau di handphone Bapak Ibu bisa install Git dan Reader. Ya, atau ya ini yang kami sarankan, aplikasi Git dan Reader ada di Android
Silakan Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya. Bisa kami persilakan. Ya, selamat malam Bu Nisa. Ya, malam Bapak. Selamat malam Ibu Nisa. Malam Bapak. Tadi aplikasi yang dipakai untuk membaca EPUB-nya kalau kita pakai laptop apa Bu tadi? Radium. Apa? Tulisannya gimana Bu? Radium, oh iya. Di sini Pak saya coba tuliskan. Iya. Ya, Radium. Radium ini adanya di Chrome. Ya. Coba, nanti saya coba lagi. Oke, saya coba dulu ya Bu. Radium. Ya, di Chrome Pak, di Chrome. Ya, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau pakainya Mozilla, pakainya apa ya Bu? Mozilla? Iya. Mozilla menggunakan EPUB Reader, Pak. Oh, EPUB Reader ya? Lagi, Oke. ya. Saya coba tuliskan. Kalau enak sih Pak di handphone ya, bisa sampai ditunjukkan gitu kalau hasil pelatihannya ke teman-teman, misalkan di sekolah, ini buku digital saya udah bisa dibaca di handphone, bisa. Nanti file EPUB-nya tinggal dimasukkan saja ke handphone Bapak Ibu pakai kabel data seperti itu. Nanti bisa langsung di klik seperti PDF seperti itu, cuma nanti ada video dan audio. Lebih bisa bisa lebih tunjukkan seperti itu kalau di handphone, karena isi untuk dibawa kemana-mana. Kalau di laptop tampilannya lebih lebar, mudah untuk dibaca dan dilihat. Itu sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya Pak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Sama-sama Pak. Iya Pak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sama-sama harus diinstal di masing-masing perambannya Bapak Ibu. Kalau di Radium itu ada di Chrome, cukup sekali install saja menggunakan internet, selanjutnya offline. Jadi bisa dibaca offline, tidak connect ke internet juga bisa. Nanti tinggal dibuka di apps-nya tadi. Kalau Mozilla harus install atau tidak, sama nanti untuk membacanya juga offline. Cuma sekali penginstalan saja. Ya, ada Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Silakan diaktifkan audionya. Apakah Bu Nisa mau nanya? Iya, Bapak. Apakah bisa dua file Word bisa dimasukkan ke dalam sigil? Dua file Word. Iya. Misalkan punya Bu Nisa kan sistem manusia ya. Peredaran manusia, terus file yang kedua pada hewan dimasukkan dalam sigil gitu. Oh iya, bisa Bapak, kan di sini di bagian sigilnya ada tambahkan berkas ya Bapak. Tambahkan berkas yang ada. Nah, coba di Bapak ditambahkan, ada plus. Tadi ada 2 HTML berarti ya Pak? Ya Bu. Ada 2 HTML bisa Pak, nanti dalam satu buku digital. Tinggal nanti kan coba Bapak buka sigilnya. Oke, kita share. Nah, kita di sini ada bagian tambahkan berkas ya. Nah, di sini HTML bisa dimasukkan. Ada, tinggal dicari HTML yang pertama, jadi Word yang pertama atau Word yang kedua. Bisa. Nah, tinggal kita pilih, nanti di sini akan muncul Pak di bagian teks. Nah, urutan yang muncul pertama adalah yang paling atas. Nah, kalau misalkan kita bisa taruh di paling bawah, bisa. Tadi yang sistem peredaran darah,
yang untuk pada manusia dan pada hewan. Nah, ini urutannya misalkan pada manusia dulu, baru pada hewan. Jadi di sini file HTML yang pertama adalah yang harus pembagian manusia, kemudian pembagian hewan. Nanti di-share masuk ke dalam satu file EPUB. Begitu Bapak. Bisa dicoba. Nanti apabila ada kesulitan bisa di-share ke kami lagi. Ya, bagaimana Bapak? Mohon diulangi Bu, caranya Bu. Oh, iya. Silakan Bapak. Kan yang pertama di Word itu harus membuat file ke HTML. Berarti ada dua file Word ya Pak. CSS dulu ke file HTML-nya. Ya. Ya, CSS dulu HTML yang pertama, kemudian CSS HTML yang kedua. Baru nanti masukkan di sini, tambahkan berkas yang ada. Nanti akan mengambil dokumen yang ada di lokal komputer Bapak. Seperti ini, kita pilih mana yang ada .html ya Pak, .html file. Ini. Nah. Kemudian kita pilih mana yang akan dimasukkan terlebih dahulu. Ukurannya Pak. Ini saya cuma ada satu file HTML tentang perbedaan manusia, saya pilih yang ini. Nah, ini sudah bisa dimuat karena sudah ada. Nah, Bapak kan harus berbeda judulnya maupun di sini ya, judulnya harus berbeda sehingga bisa dimasukkan seperti itu ke dalam buku EPUB-nya. Terus nanti baru di-share dalam satu sistem perbedaan manusia. Coba Bapak bisa ditunjukkan, mungkin bisa di-share screen, kita sambil belajar Vicon-nya juga. Tampilan Bapak bisa di-sharing ke kami. Tadi Pak siapa ya? Pak. Tadi dari Pak Widarso, Mbak. Widarso. Oke. Ya, Pak Widarso kan ini di komputer ya. Silakan Pak, kita belajar sharing sambil saya pandu bagaimana untuk memasukkan file HTML-nya ke EPUB. Ini saya sudah jadikan presenter. Silakan Pak. Pak ada di Quick Start ada share screen, silakan dipilih. Mas Melko mungkin bisa diaktifkan audio Bapaknya. Ini Ibu punya saya. Ya, silakan Bapak di-share Pak. Ini sudah saya share nih Bu. Iya, di-share. Jadi tampilan komputer Bapak seperti apa? Buku 1 tentang penyebelahan, nanti saya ingin menambahkan buku 2 pengurangan begitu. Nah, tapi file HTML-nya sudah ada Pak? Belum masih Bu. Nah, nanti Bapak tulisannya tinggal tambahkan saja Pak, kan ada tanda plus ya Pak. Nah, Ini ya. seperti itu. Nanti masukkan HTML-nya yang kedua. Seperti itu Pak. Saya coba nanti Bu. Ya, seperti nanti pastikan ada di bawah tulisan buku siswa 1 ya Pak, HTML-nya. Nah, itu nanti otomatis setelah halaman yang ada di buku siswa 1 habis, itu langsung ke yang kedua itu Pak, yang HTML yang kedua. Jadi nyambung. Itu Pak. Bapak coba lihat covernya Pak, sudah membuat cover. Ini gambar. Videonya belum Bu. Ya, Video masih belum. video oh iya masih belum. Kalau covernya Pak? Belum saya masukkan masih iya. Kalau covernya apa sudah ada? Iya, baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Apakah sudah berhasil? Sudah sampai mana Bapak Ibu? Silakan share.
Ya. Lalu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, gimana Bapak Ibu? Silakan diaktifkan audionya. Mungkin ada yang ingin bertanya via chat juga tidak apa-apa. Ya, Mas Milko. Ya Mbak, di chat ada satu pertanyaan dari Rizky Perdana. Ya, Bapak Rizky. Bapak Rizky. Ya, halo Bapak Rizky. Halo Bapak Rizky. Halo Bapak, bisa diperbesar suaranya Bapak? Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, bisa langsung bertanya Pak. Saya mau menanyakan apakah di EPUB ini bisa ditambahkan file SBF yang dari flash itu? SWF Ya. ya Pak? Iya. Ya, apakah Bapak ada contoh file SWF-nya Pak? Ini kebetulan pas di flash-nya nggak dibawa. Oh itu, iya kita bisa menjawabnya kalau file ada contoh file SWF dia kita langsung coba gitu Pak, masuk enggak atau terbaca atau enggak gitu Pak. Filenya, kalau ada, berarti nanti kita coba masukkan filenya. Oh, ini belum pernah nyoba sih Pak untuk file SWF yang kita masukkan paling yang ketiga, yang keempat, seperti itu Pak. Mungkin bisa pertemuan yang akan datang PM, Bapak bisa kami atau Bapak bisa menyiapkan file SPF-nya, kita coba masukkan ya Pak. Next pertemuan. Oke. Ya, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sejauh ini materinya. Ada mungkin di chat, bisa di chat nanti diaktifkan audionya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah mengerti semuanya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada seperti tadi ada kendala di dalam video, nah kemungkinan besar video itu di bagian pengaturan FF outputnya seperti itu. Berarti kita harus utak-atik kembali di bagian format ini. Mana Pak Ibu sudah jelas kira-kira? Ini saya masih mau utak-atik tadi. Kira-kira masih ada yang salah atau sudah benar? Ya Pak Ibu silakan diaktifkan saja audionya. Oh ini banyak yang tidak aktif ya. Banyak yang tidak aktif audionya. Bagaimana cara membuat halaman baru di Sigil, Pak Widarso? Ada pertanyaan dari Pak Widarso. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Sini, sebentar saya akan sharekan.
Berarti ini video yang kalau sudah berhasil diformat, ini akan terbaca, Ibu. Ini akan terbaca. Kalau belum terbaca, mungkin masih ada kesalahan di bagian format faktornya. Untuk membuat halaman, sebentar. Jadi dalam video Bapak Ibu bisa ditambahkan video animasi seperti ini, sehingga untuk memperjelas konten dari buku Bapak Ibu. Ya, untuk menambah ini contohnya adalah saya ingin menambah halaman. Nah, di sini saya akan memisah antara fungsi darah dengan komponen darah. Komponen darah ini saya akan buat halaman yang baru. Silahkan Bapak Ibu gunakan fungsi split. Ya, di sini ada gambar seperti ini, split atau belah. Kita pilih belah. Nah, maka komponen darah ini akan menjadi halaman yang baru ketika dibaca di sigil, di EPUB reader maupun di Readium maksudnya. Nah, kita bisa membaca tampilannya seperti ini. Ini menjadi halaman selanjutnya, maka di split. Nah, fungsinya split ini adalah untuk memisah antara contohnya bab 1 dan bab 2. Jika Bapak Ibu tidak menggunakan split, maka bab 2 ini akan ada di bagian bawah, seperti itu, tidak menjadi halaman yang baru. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang halaman baru, maksudnya Bapak dari tadi, siapa tadi? Widarso. Kalau halaman baru yang kosong, paling di sini kita bisa gunakan halaman kosong. Di sini ada section, berarti membuat HTML yang kosong lagi seperti itu, Pak. Nah, kalau yang tadi itu untuk memecah antara bab 1 dengan bab 2. Jadi tidak satu halaman. Bagaimana, Pak? Oh, nanti kok. Ya. Terima kasih. Oh iya, Pak. Biasa bisa dicoba fungsi splitnya yang tadi, Pak. Oke, selamat malam Ibu Nisa. Ya, malam, Bapak. Mau tanya, kalau tadi kan menambahkan halaman baru ya. Kalau Iya. misalkan saya mau menambahkan konten bisa nggak? Jadi itu udah buku sudah jadi gitu kan? Iya. Terus saya mau menambahkan konten, misalkan di materi A, saya mau tambahkan kontennya, itu bisa nggak? Konten yang seperti apa ya, Pak? Maksudnya? Jadi misalkan di bab 1 gitu kan tapi udah jadi, ibunya udah jadi. Terus saya pengen menambahkan konten di bab 1, misalkan ada materi yang mau saya tambah, gitu bisa diinsertkan gitu bisa ya, Bu? Oh, iya Pak, bisa tadi di sigilnya Pak untuk menambahkan itu. Caranya Ibu. Oke. Bentar. Nah, Bapak, contohnya Bapak sudah buat sekarang? Maksudnya sigilnya sudah ada, bisa ditampilkan kepada kami, Pak? Oh, belum, karena kemarin ada trouble di sistem operasinya, Ibu. Oh. Iya. Jadi kita baru update sistem operasinya, ya. Coba kita share maksud Bapak ingin menambahkan. Di mana ya Pak contohnya? Ya, misalkan di sistem peredaran darah gitu kan. Ya. Ternyata ada konten materi yang kurang, kemudian saya mau nambahkan misalkan di kapiler gitu kan, vena dan kapiler, saya mau tambahkan konten di atas video itu materinya gitu, bisa ya? Bisa Pak, bisa. Tapi sebaiknya jadi Bapak punya backupan yang di HTML-nya Pak. Jadi sebaiknya mengedit itu tidak disigil. Jadi kalau disigil kalau misalkan kontennya sudah fix seperti itu, kita tinggal tambahkan audio atau video. Karena di sini terbatas sekali pengeditannya, Pak Ibu. Iya. Iya, jadi kadang lebih mudah
untuk mengeditnya di Word dahulu, kemudian set HTML, baru dimasukkan ke Sigil gitu Pak. Nanti akan agak sedikit fontnya beda dan sepertinya di sini tidak bisa diedit kan Pak fontnya. Oh iya. Berarti tetap harus di HTML ya itu ya? Iya, ini sudah di versi HTML. Di Sigilnya nggak bisa ya Bu? Di Sigilnya bisa, cuman Pak yang tadi itu di sini terbatas untuk editannya, itu copy paste. Ini tuh masih terbatas gitu Pak. Kayak font dan lain sebagainya itu bisa mengedit secara detail di sini Pak, paling hanya cut atau di sini kita mau buat heading seperti itu saja Pak. Kalau untuk mengedit konten secara materi ya Pak, copy paste misalkan itu lebih baik. Oh gitu, tetap harus di coding HTML ya? Iya. Iya. Terima kasih Bu Nisa ya. Sama dari Word dulu ya Pak, kemudian balik ke HTML-nya. Iya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ada yang sudah berhasil di radio, mungkin bisa sharing kepada kami. Kan? Bapak Ibu, ada yang sudah berhasil, sudah sampai mana? Boleh. Ada Ibu Wiwi, mungkin dari host bisa diaktifkan satu-satu. Sambil kita menanyakan juga sejauh mana progresnya, supaya nanti pas pengumpulan tugas akhir bisa tepat waktu seperti itu. Silakan Mas Priyoku, bisa dibuka. Bisa Mbak, tinggal Mbak sebut saja namanya yang mana Mbak, biar saya buka. Satu-satu mungkin dari Bu Wiwi atau dari yang paling atas bisa. Ya, halo Ibu Wiwi. Halo Ibu Wiwi. Bisa langsung berbicara Ibu, karena mikrofonnya sudah saya aktifkan. Bisa diperbesar suaranya Ibu? Ya Pak, bagaimana suaranya? Iya, suaranya kecil. Ya, ini saya masih menyusun bukunya ya, jadi saya bisa share hasil bukunya gitu. Soalnya juga masih nyari ini apa ya untuk baca di laptopnya itu apa namanya tadi extensionnya itu. Ya, saya kira itu saja ya. Oh iya Bu Wiwi, baik. Kalau tidak kesulitan masih menyusun, silahkan dilanjutkan untuk menyusunnya. Bagaimana dengan di sini Ibu Yeti, ini online di handphone ya Bu? Kalau di handphone memang kecil, nanti kita harus menggunakan headset atau headphone. Halo Bu Yeti. Untuk sesi materi, saya lupa Ibu sudah dijelaskan. Nah, di sini sharingnya aja dari Bapak Ibu. Bagaimana tidak ada kesulitan, cuma ada kesempatan, silahkan ditanyakan. Halo Bu Yati. Baik, kalau mungkin
Nggak ada, nggak apa-apa Mas, bisa dilanjut. Ya, kita lanjut ke Bapak Rizky Perdana. Ya, halo Bapak Rizky. Ya, Ya, halo Pak. Bagaimana Pak? untuk file yang SPF tadi gimana? Ya Pak, gimana Pak? Ini tadi saya mencoba membuka Sigil, kemudian pada apa ini? Pada sisipkan berkas, ini ada tombol berkas lainnya. Apa mungkin ini bisa untuk menyisipkan file SWF? File SWF. Iya, tadi pertanyaannya sama ya dengan sebentar dengan memang pertanyaan dari Pak Rizky tadi. Untuk file SWF kita harus coba Pak. Kita coba karena di sini tidak ada contoh file SWF untuk bisa atau tidaknya. Kalau Bapak ada contohnya lebih bagus lagi Pak. Bisa kita praktekkan sekarang gitu. Kalau file SWF ini sama ini belum pernah nyoba ya Pak. Karena kan file SWF itu flash ya. So, ini belum pernah dicoba untuk masukkan ke berkas ini. Kalau ada Bapak contohnya bisa contohkan Pak. Jadi next temuan Pak bisa kita coba bareng-bareng di sini. Kita coba-coba try gitu Pak, try and error, kita coba lagi gitu. Oh karena berarti SWF belum bisa atau SWF juga bisa. Gitu Pak Rizky, ya. Iya. Bapak Ibu yang lain, ya terima kasih Pak Rizky untuk idenya. Kita coba yang SWF dulu depan ya Pak sambil dipersiapkan dulu. Ya. Ini Pak Atomi, Ibu Vera. Nah ini sudah tadi Bu Vera aktif di WhatsApp-nya. Bagaimana Bu Vera, Pak Atomi? Ada Pak Fendi. Bapak Ibu yang apabila sudah masuk videonya, nanti sudah bisa diputar Bapak Ibu di review. Sudah bisa diputar. Ini langkah-langkahnya yang telah dijelaskan. Nanti bisa sambil di mute juga kalau memang tidak ada yang disampaikan. Oh ini ada chat lagi. Ibu Vera Ratna, untuk posisinya bisa di tengah. Bagaimana caranya? Oke. Nah ini kita sorot dulu. Bisa Bu, kita coba sorot dulu untuk bagian video ke bagian tengah. Jadi kita coba dulu ya Bu. Di sini saya menggunakan tadi mengedit di HTML.
Iya. Oke, sambil saya sedang mengetik di HTML-nya, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Kita tampung pertanyaan lainnya. Ya, Mas Milkul, apakah sudah mencoba untuk membuat video di posisi tengah, Mas Milkul? Iya Mbak, bisa. Tapi kalau saya itu masuk ke mode view-nya. Iya, ke mode code view-nya. Oh, bisa coba dicontohkan, Mas Milkul? Iya, sebentar Mbak. Ya, sebelumnya ini hanya sebagai contoh. Saya akan mengambil satu video terlebih dahulu. Ini merupakan video yang telah kita masukkan. Di sini awalnya video saya akan masuk ke code view, lalu mencari di mana video itu awalnya diletakkan. Ini merupakan kode dari video yang ingin kita tampilkan. Di sini ada video kontrol, lalu di sini tinggal saya tambahkan alignment sama dengan center. Lalu untuk width nya saya akan coba 350 pixel, sedangkan height-nya sama dengan 100 pixel. Lalu setelah itu kita bisa melihat kembali di menu book view. Tampaknya masih belum. Kita kembali lagi. Bagian center.
Oh, sepertinya bukan di sini kita diletakkan. Kita meletakkannya di H2-nya. Dan H2 kita alihkan. Ya, nah tadi saya nyari-nyari itu juga. Ternyata Ibu kita harus ngeditnya di Nah, seperti ini, Ibu. Wow, kalau Jadi mau disorot ke tengah. Betul seperti itu Mas Milko. ya benar, Bu Nisa. Karena memang tidak jarang video sebenarnya bisa sih saat kita membuat yang kursor ini awalnya seperti di sini, lalu kita tentukan alignnya, tapi tidak terkadang, tapi ada juga beberapa video yang memang harus kita ubah tata letaknya itu di dalam codingnya. Di sini dikarenakan video ini diupdate oleh heading 2, maka kita harus menentukan tata letaknya itu di H2-nya dengan cara menulis align sama dengan center. Ini untuk code view ini memang agak susah karena kita harus mengetahui beberapa coding dasar dari HTML. Tetapi saya sarankan untuk Bapak Ibu yang ingin memasukkan video untuk tidak di dalam tulisan atau bisa di luar dan telah ditentukan ukurannya terlebih dahulu di format factory, lalu ditentukan tata letaknya di sigil, karena jika kita di code view itu agak kesulitan menentukan di bagian mana yang harus kita tambahkan alignnya. Saya rasa seperti itu, Bu Nisa. Materi pemrograman mungkin kita akan kesulitan untuk mengedit di code view tersebut seperti itu, hingga diusahakan untuk videonya dapat dipisah halamannya dengan menggunakan fungsi split seperti itu, atau tata letaknya di kiri misalkan, atau justify atau di kanan seperti itu. Kalau di tengah memang harus ada pengaturan khusus di code view tadi, Pak. Ya, coba Mas Milko mungkin bisa di split dulu. Mungkin tampilannya akan lebih kelihatan berbeda dari yang tadi. Ya, untuk men-splitnya kita akan split di bagian yang maksudnya yang mau di split yang di bagian mana ya, Bu? Video. Ya, saya udah berhasil. Bagian videonya. Oh ya, saya stop dulu. Menemukan ini ya. Jadi pertanyaan dari Ibu Vera ya. Ini videonya saya sudah ada di posisi tengah, Ibu. Tadi sudah saya split sehingga terpisah dengan teks-teks yang ada. Cuman jadi satu halaman ini hanya video saja. Nah, tulisannya nanti setelah video baru tulisan. Gitu. Nah, di sini di samping icon buku ini ada tampilan kode.
Nah, mau kita harus menemukan Bu di antara video ini tadi kita sisipkan tulisan align atau tulisnya aligned ya. Aligned sama dengan kutip center terus kutip lagi. Seperti itu di antara tulisan video. Nah, di antara tulisan video sehingga di sini tampilannya akan ada di sebelah tengah. Kalau kita mau mengubahnya di kiri atau di kanan, center tadi tinggal kita ganti. Centernya left. Terus kita save. Maaf prosesnya. Kita tunggu. Oh. Ya. Sudah dari kiri. Tadi line-nya sudah di center. Ya. Memang perlu trial and error. Perlu dicoba lagi, oh mungkin line-nya bukan. Trial and error kalau misalkan kita masih coba-coba ingin di kanan, ingin di kiri sampai nanti ketemu line centernya ini posisinya di bagian mana seperti itu. Tapi memang defaultnya ada di sebelah. Boleh silahkan gitu. Tidak harus dari pemateri saja, tidak harus dari host saja. Bapak Ibu yang sudah berhasil juga bisa sharing di sini. Gitu. Ya, silahkan kembali ke host untuk sesi selanjutnya, pertanyaan atau sudah kita tutup? Bagaimana Pak host? Kalau untuk pertanyaan masih belum ada di chat Bu. Ya. Kalau untuk pertanyaan rasanya sudah tidak ada lagi. Tapi bisa kita tunggu sekitar 5 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang terkendala masalah audio, bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya. Ya, kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mau istirahat atau masih ada yang di sekolah atau di kantor. Karena sharing-sharing peserta pelatihan ini ada yang online di sekolah, Bu. Karena katanya kalau di rumah udah tidak ada koneksi internet. Itu benar-benar perjuangan ya gitu, sampai ada yang cerita-cerita. Seperti itu kita sharing aja, Pak Ibu bisa curhat-curhat juga boleh seputar pelatihan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu koneksinya lancar ya di tempat masing-masing. Gimana Bapak Ibu? Wah, ini masih non-aktif semua. Coba kita aktifkan Mas Milkul yang dari paling bawah. Ada ya, Ibu ada. Ya, halo Ibu Artini. Halo Ibu Artini. Ya. Mas Milkul ada ini mohon diulang dari Ibu Wiwik.
mohon diulang cara membuat cover dan cara save-nya. Mungkin Mas Milku bisa membantu untuk mengulang kembali. Ya, oke. Untuk Ibu Wiwi, untuk membuat cover, di sini saya akan menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebelumnya untuk membuat cover juga telah disediakan di MOC. Jadi jika Ibu lupa, Ibu bisa melihatnya kembali di MOC. Itu ada di materi yang ke-5. Di sini saya akan mengulang bagaimana cara membuat cover. Pertama, buka PowerPoint-nya terlebih dahulu, lalu kita atur ukuran dari kertas dan text setup-nya. Di sini Bapak Ibu bisa mengklik icon text setup, lalu Bapak Ibu bisa memilih untuk tata letaknya, yaitu potret agar terlihat seperti buku, dan kita pilih slide-nya, kita pilih yang A4 paper, lalu klik OK. Kita seolah-olah ya seperti buku. Lalu untuk desainnya terserah Bapak Ibu. Di sini saya akan menggunakan yang simple saja. Ini seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa memberikan judul dari buku Bapak Ibu. Misalnya di sini buku IPS. Buku IPS siswa kelas, buku IPS siswa kelas 3. Di sini kita Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu sebagai yang membuatnya. Lalu untuk desain itu terserah Bapak Ibu. Contohnya di sini saya seperti ini ya saja. Lalu untuk men-save-nya, Bapak Ibu bisa mengklik menu file, lalu tekan tombol save as. Lalu untuk save as tipenya kita ganti menjadi JPG agar nanti filenya berubah menjadi gambar. Untuk judul terserah Bapak Ibu. Lalu klik tombol save. Di sini akan keluar notis atau pemberitahuan yang Bapak Ibu ingin menjadikan slide sebagai gambar atau hanya slide yang ditampilkan. Karena di sini slide-nya cuma satu, saya akan memilih current slide only, yaitu hanya slide yang ditampilkan. Lalu untuk hasilnya, Bapak Ibu bisa melihatnya di tempat yang dimana simpan. Nah, ini merupakan contoh dari sampul buku kita. Lalu Bapak Ibu bisa masukkannya ke sigil. Sebelumnya di sigil di sini saya hilangkan dulu. Untuk menambahkan sampul buku, Bapak Ibu bisa mengklik menu tool, atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu peralatan, lalu add cover atau tambahkan sampul. Lalu cari di mana file gambar yang ingin Ibu jadikan sampul. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa pilih other file atau tambah berkas lain, lalu cari di mana gambar yang ingin jadikan sampul. Karena saya meletakkannya di dokumen, saya pilih sampulnya lalu klik open.
maka secara otomatis sampul akan masuk dan secara otomatis pula file cover akan terbuat. Seperti itu kiranya. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Ucu, apakah boleh menggunakan aplikasi yang lain? Jawabannya boleh, Bapak. Kali ini kalau PowerPoint ini cara yang paling simpel yang kira-kiranya Bapak Ibu guru dapat membuat cover dengan mudah. Nah, bila Bapak Ibu memiliki keahlian lain menggunakan aplikasi lain seperti Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya, tentu sangat dipersilahkan. Sehingga tampilannya akan jauh lebih bagus, seperti itu, lebih terlihat profesional, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang lain pun tidak apa-apa. Cover itu karena sesuai kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian cover apa harus ada logo Siamolek? Ya, Bapak Ibu boleh karena ini hasil produk pelatihan Siamolek, sebaiknya dicantumkan logo Siamolek, kemudian bisa ditambahkan logo Kemdikbud, bisa ditambahkan logo sekolah Bapak Ibu juga. Seperti itu, sehingga terlihat identitas buku yang Bapak Ibu buat merupakan hasil produk pelatihan dari Siamolek. Demikian Ibu, untuk tata letak dan sebagainya itu diserahkan kepada masing-masing penulis untuk kreativitasnya seperti apa, sampul bukunya seperti apa, itu diserahkan kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Demikian Mas Milko untuk menambahkan saja. Kita kembali ke host. Ya, terima kasih Mbak Isa. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, bisa kita akhiri ya Mas Milko. Oh, ada beberapa hal untuk buku. Kalau untuk halaman, Bapak Ibu tidak dibatasi, sama Bapak Ibu ingin membuat buku seperti apa, tidak dibatasi. Tapi sesuai dengan, misalkan tidak keluar dari pembahasan gitu, ketika Bapak Ibu buat tadi sistem peredaran darah, cukup membuat buku konten tersebut gitu, sehingga tidak apa ya Bapak Ibu, tidak kemana-mana istilahnya seperti itu. Kalau memang mau membuat lebih dari 2 judul, berarti membuat 2 buku saja gitu. Tapi usahakan satu buku tersebut ibaratkan satu buku fisik ya Bapak Ibu, berarti kan terfokus seperti itu Pak Sucu. Iya, baik, sudah jelas Bapak Ibu, kita bertemu lagi untuk hari Kamis nanti yang akan datang. Saya mohon izin untuk Kamis akan memantau di WA saja, nanti akan dipandu oleh Mas Milkul untuk hari Kamis. Ya Mas Milkul, Bapak Ibu saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mendapatkan pelajaran maupun manfaat dari Vicon ini. Dan semoga Vicon ini kita jadikan sebagai ajang silaturahmi untuk Bapak Ibu dari peserta. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin berkenalan satu sama lain antar peserta, kami persilahkan setelah sesi dari Siamolek ini. Demikian Bapak Ibu. Silahkan Mas Milko untuk ditutup. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas materi yang telah disampaikan untuk malam ini. Ya, sebelum saya tutup untuk sesi ketiga malam ini, untuk Bapak Ibu, untuk sesi keempat hari Kamis besok itu akan diumumkan tentang bagaimana pembuatan tugas akhirnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu dapat hadir pada Vicon sesi keempat nanti di hari Kamis. Lalu saya akhiri sesi ketiga Vicon pada malam hari ini. Saya mewakili Ibu Elvin Khairunisa sebagai pemateri dan saya Milko Musawir sebagai host. Mohon undur diri dari room. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan room untuk saling bercengkrama sesama peserta. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.